sembahan ya. Jadi artinya seperti terjadi connecting ya, padahal nggak ada janjian sama Gedang Godok kok dia menukil Wahyu 3:14 ya. Yesus adalah ciptaan. Oke, terima kasih Gedang Godok ya. Dan malam ini kita bahas. Kemudian Mipok Ngerok ya. Terima kasih ya, dia membahas tentang Anisa 171 ya. Oke. Cukup panjang jadi aku tidak bisa ya baca semuanya. Kemudian dari sana ada dogma Trinitas ya. Menurut Alkitab Kristen itu bukan kafir loh gitu ya. Ya nantilah kita bicarakan itu ya. Nah, Kristen juga kan banyak. Kristen yang mana juga ini? Yang Tritunggal atau yang bagaimana? Untuk Aki Beben, terima kasih ya saudara kita yang ada di Natuna tentang Hajar ya. Terima kasih atas komentarnya ya, dan sangat panjang, aku nggak bisa bacakan. Gedang Godok terima kasih, Ngipong Rock ya. Oke, itu semua ya. Yang panjang-panjang mohon dipersori, aku nggak bisa baca ya karena nanti habis waktunya. Oke. Pertanyaan gue, siapa Amin itu? Ya, siapa Amin itu? Ya. Maka aku jelaskan. Kalau kalian nggak setuju, ya silakan ajukan. Amin itu adalah Yesus. Yesus itu Amin. Anak Allah, Amin. Anak domba, penerang dunia. Apalagi? Itu sebuah istilahan-istilahan atau sebutan-sebutan yang disandarkan dia kepada Yesus ini. Nah, kalian setuju nggak kalau Amin ini Yesus? Itu loh pertanyaanku. Aku nggak sempat tadi mencari sandarannya ya. Kenapa Amin itu Yesus gitu? Kan bisa saja kalian nggak terima Amin itu bukan Yesus. Kalau Amin itu bukan Yesus, selesai sudah. Itu ayat ini nggak perlu dibicarakan untuk membicarakan Yesus itu diciptakan atau tidak. Gitu loh ya. Maka kita harus sepakat dulu bahwa Amin itu Yesus. Kalau kamu nggak sepakat, argumentasinya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu tap-tap ya yang di TikTok. Ya. Jadi Yesus itu udah punya gelar ya, salah satu gelarnya itu Amin ini loh. Jadi yang dibicarakan dalam kitab Wahyu 3:14 itu adalah Yesus. Ya. Lihat atau kamu lihat di Alkitabmu, aku bacakan di sini ya. Kepada jemaat di Laodikia, dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Siapa? Yesus. Ya. Yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Setelah kita sepakat bahwa Amin itu Yesus, Yesus itu adalah ciptaan Allah yang permulaan. Ya. Ciptaan Allah yang permulaan. Ya. Ciptaan Allah. Ini loh. Permulaan. Jadi
Yesus itu yang punya gelar amin itu adalah permulaan. Yang namanya permulaan itu mesti di awal. Permulaan, mula-mula, yang diciptakan mula-mula oleh alif lam lam ha ini loh kalau kita bilang. Atau kalau saudara Kristen kita Allah, yang kemarin sudah kita bahas meskipun tidak menjadi fokus inti pembicaraan ya, bahwa Allah alif lam lam ha itu sebetulnya ngambil dari Islam gitu loh. Dan dalam Islam itu adalah proper name, bukan generic name. Itu yang jadi masalah. Mereka ambil tapi mereka rubah. Seharusnya nggak boleh dong. Kalau ngambil ya sesuai dengan asalnya diambil seperti apa. Gitu. Karena kekristenan tidak mengenal nama ini. Nanti di perjanjian baru itu ya nggak tahu ya pakai nama apa. Apa Tuhan gitu aja. Kalau mau masuk ke perjanjian lama dia menjadi YHWH. Dan itu pun sudah tidak tertulis karena suatu kehormatan yang harus mereka lakukan ya. Nanti adanya itu masih ada yang tertulis YHWH itu aku punya, tapi dalam edisi bukunya ada di sana ya. Alkitab Inggris ejaan lama. Itu masih tertulis YHWH gitu. Ya. Dan itu kenapa aku bisa bilang bahwa Alkitab itu Inggris terjemahan yang lama ya. Karena aku punya tamu namanya siapa dulu, dari ada cewek Australia itu. Lupa aku ya. Namanya siapa cewek Australia itu, tak kasih diskusi sama aku, tak kasih kitab itu dan dia tolak. Dia tolak gitu loh. Padahal dia orang Australia, bahasanya kan Inggris. Aku kasih kitab terjemahan bahasa Inggris, dia tolak. Dia bilang, oh saya nggak ngerti Inggris ini, atau Inggris ini terlalu sulit dipahami gitu. Walaupun dia Inggris, sama dengan aku itu kalau baca tafsirnya dari, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, ulama terkenal kita Bapak Hamka, itu aku kesulitan. Tafsir Al-Azhar itu kesulitan karena bahasanya itu masih kental Melayu. Beda ketika aku baca misalkan tafsir Al-Misbah punyanya Bapak Quraisy Shihab ya. Itu lebih mudah aku memahami. Nah, itulah ya. Masalah terjemahan itu sudah ada di situ. Yang orang Indonesia saja yang cikal bakalnya bahasa Melayu baca tafsir Al-Azhar kerepotan. Sama dengan si N ya lah, ingat aku namanya N, cewek Australia ini ya. Dia diskusi tak kasih Bible, jadi dia kan nggak bawa Bible. Nih gue kasih Bible, lu orang Inggris nih Bible bahasa Inggris, ini gue pakai Bible bahasa Indonesia. Dikembalikan Bible-nya, dia bilang dia nggak ngerti bahasanya. Karena itu bahasa Inggris tua. Ya. Nah, di sana masih ada YHWH. Aku lupa di surat apa ya. Nanti kalau mau ambil kapan-kapan kita bisa diskusikan itu ya. Jadi di sini permulaan ciptaan alif lam lam ha itu ya si Amin ini, Yesus ini. Ya. Pelan-pelan ya supaya gampang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau misalkan nggak terima lah, ya tanya ke LAI. Karena LAI menulisnya begitu. Gue kan baca sama dengan pendeta YT tadi. Kenapa gue yang dimarahin? Kenapa nggak komplain ke LAI? Nah LAI-nya bilang begitu kok. Ya. Kalau misalkan Anda nggak setuju terhadap terjemahan LAI, ya nggak apa-apa. Sama seperti aku, tidak semua aku setuju Al-Quran itu diterjemahkan oleh Depak. Tapi kan mengkritisi itu harus dengan solusi. Ya, aku menerjemahkan jannah di surat An-Najm itu aku berbeda dengan Depak. Bagi Depak itu dihantam kromo, jannah menjadi isimnya itu isim makna, menjadi surga. Kalau aku enggak, jannah di surat An-Najm itu menjadi isim zat, artinya kebun. Beda kan? Nah, begitu juga untuk teman-teman saudaraku Kristen, misalkan
Oh saya nggak setuju dengan terjemahan LAI, ya monggo silahkan. Terus terjemahanmu seperti apa? Aku tunggu. Artinya aku juga mau belajar ke kamu gitu loh. Jadi kita saling belajar lah di sini ya. Kalau memang kamu nggak setuju terhadap terjemahan LAI, menurutmu terjemahannya gimana? Karena aku berpegangan pada terjemahan LAI. Mengatakan bahwa, supaya singkat ya, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Terus mau dikemanakan lagi? Ya Amin itu jadinya ya ciptaan Allah ini. Sekali lagi ya, gue nggak tahu kalau lu misalkan bukan begitu, LAI salah, ya itu silakan ajukan keberatan Anda kepada LAI dan ajukan juga untuk aku nanti yang benar terjemahannya gimana gitu ya. Siapa tahu aku bisa belajar dari kamu dari terjemahanmu gitu. Jadi jangan asal tolak tapi nggak memberikan penyelesaian. Jadi setiap mengkritisi harus juga disertakan solusinya gitu loh yang aku mau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baru satu ayat sudah 45 menit. Sudah ya? Ya, kuncinya di sini. Kita harus sepakat bahwa Amin itu Yesus. Kalau kita nggak sepakat Amin itu bukan Yesus, ya bubar. Kita nggak perlu memperdebatkan ini dengan menggunakan ayat ini. Ya, maka kita harus sepakat. Tapi kalau kamu nggak sepakat ya nggak apa-apa. Oh, Amin itu bukan Yesus, selesai. Kalau bagi aku Amin itu Yesus, maka aku katakan bahwa Yesus itu adalah permulaan ciptaan Allah. Gitu loh ya. Apakah ini didukung oleh ayat lain? Ya kita lihat. Mana tadi tolapnya? Oh ini. Ya. Untuk yang di TikTok tolong bantu tap-tapnya ya. Nanti kalau nggak di tap-tap dikirain nggak aktif langsung dirungkat nanti. Ya. Yang di TikTok ya. Tolong dibantu tap-tapnya. Oke, sebelum aku lanjutkan ya, maka aku perlu sampaikan ini ada di TikTok, ada di YouTube ya. Mungkin lewat kalian bisa terrealisasi ini. Lama ya sebelum COVID. Udah berapa tahun ya? Sebelum COVID itu aku diajak diskusi ya dengan ya karena ini permohonan permintaan supaya jelas ya dengan Mas Deki Gadas. Kalau nggak salah tuh namanya Deki Hanggadas gitu ya. Pada waktu itu beliaunya masih menjabat rektor ya. Diamankan tuh anunya apanya baterainya ya. Jangan aku capek-capek ngomong baterainya habis. Beliaunya itu waktu itu masih menjabat rektor ya. Kemudian itu masalah internal mereka lah ya. Aku juga nggak elok kalau ikut campur, aku nggak tahu masalahnya apa, terjadi permasalahan dengan lembaganya gitulah ya, terus keluar atau gimana gitu, dan sepertinya sekarang jadi rektor lagi atau gimana juga aku kurang jelas karena nggak selalu mengikuti gitu ya. Pada waktu itu dia mengajukan sebuah ajakan lah gitu ya untuk berdiskusi. Dan semua dia yang minta dan aku iyakan saja. Cuman aku satu permintaan dari dia tapi nggak diiyakan, yaitu aku mau diskusi itu dilakukan di kampusnya dia gitulah ya, anggap saja dosen tamu gitu ya. Cuman akhirnya beliaunya merasa keberatan, ya sudahlah di mana aja gitu ya. Dan saat itu proposalnya sudah jadi, sudah clear. Sayang HP ku jadul, jadi kadang-kadang sudah tak terdokumentasi karena install ulang dan segala macamnya hilang. Jadi sudah sampai level proposal dan kita sudah sama-sama oke, tinggal menentukan tanggalnya saja. Ya, bahkan di video YouTubeku 2 kali aku tagih ya, cari di Suwandite Sukoco tajuknya apa ya, lupa aku. Coba ketik aja namanya Kang Mas kita itu siapa tadi?
Hanggadas tadi. Siapa tuh? Kang Mas Deki Hanggadas gitu ya. Coba ketik itu. Udah 2 kali aku tagih gitu. Akhirnya tidak terrealisasi sampai sekarang ya. Sedangkan aku sendiri, aku sangat tertarik dengan ajakan itu. Kita diskusi ya, secara akademis gitu kan enak. Tajuknya dia yang tentukan bahwa dia tertarik dengan tajuk diskusi yaitu anak Allah. Dia nggak nyebut Yesus ya. Anak Allah dalam menurut Al-Quran dan Injil atau menurut Al-Quran dan Bible aku lupa karena sebelum COVID berapa tahun sampai sekarang ya. Dan akhirnya itu terbengkalai dan tidak terwujud sampai sekarang. Maka kalau ada teman-teman di sini yang di YouTube atau yang ada di TikTok punya akses ke sana, mungkin bisa disampaikan. Aku menunggu itu gitu ya. Nanti kalau misalkan dari pihaknya Kang Mas, mungkin sekarang sudah profesor ya, Profesor Deki Hanggadas nggak berkenan untuk menjadi EO-nya, nggak apa-apa. Nanti kami dari Islam siap untuk menjadikan EO-nya ya, supaya acara itu tergelar ya. Itu yang perlu aku sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan ke beliau gitu. Oke. Wahyu 3:13. Sekarang kita lihat apakah ada yang mendukung ini. Maka aku akan menukil Amsal. Kalian buka Amsal 8:22. Ya. Masalahnya aku juga harus izin terhadap saudara tua kita Yahudi. Dia setuju nggak gitu loh. Karena aku punya teman Yahudi ya. Ya itu kita hormati juga karena itu juga pilihan iman dia. Bagi dia Yesus itu ya sudah nehi saja. Ya. Apapun kalau sudah tentang Yesus dia langsung tolak gitu loh. Makanya tolong teman-teman Yahudiku ya atau siapa mungkin di antara para pengikut kajian di YouTube ataupun di TikTok yang ada Yahudi, tolong dimaklumi lah ya. Aku mengikuti kerangka berpikir Kristenan ya. Nanti kalau menurut kerangka berpikir Yahudi ya tertolak. Apakah Amsal ini nubuatan untuk Yesus atau tidak gitu ya. Ini kan berbicara tentang nubuah. Ya, bisa dibilang nubuah enggak ya? Enggak juga ya. Nubuah itu kan berbicara ke depan. Ini berbicara yang lalu justru ya. Tapi intinya setuju nggak bahwa Amsal 8:22 itu objek pembicaraannya adalah Yesus itu ya, yang jadi masalah di situ. Setuju nggak? Kalau nggak setuju ya bubar. Nah, makanya aku izin dulu terhadap teman-teman Yahudi. Teman-teman Yahudi justru seperti yang aku tahu tuh menolak semua yang berbau Yesus ya. Ini aku mengikuti kerangka berpikir Kristen ya, bahwa Amsal 8:22 itu objek pembicaraannya adalah Yesus. Jadi teman-teman Yahudi mohon maklum ya. Oke, coba dibuka yang di rumah ya, Amsal 8:22 ya. Amsal 8:22. Aku juga buka nih. Aku kalau buka pakai belum bisa pakai digital itu loh ya. Masih mau belajar lagi gimana caranya supaya cepat gitu ya. Kalian buka Amsal 22 ya. Amsal 22 ayat ke-18 ya. Sorry, ini Bibel sudah tiap hari dibaca, dipakai gitu ya. Jadi ya, agak sulit nyarinya. Amsal, ini ketemu. Ini dia ya, kitab Amsal. Ya. Ini kitab Amsal. Ini kitab Amsal ya. Merujuk ke 8:22. 8:22 ya. Aku bacakan begini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk,
pada mula pertama sebelum bumi ada. Masalahnya, setuju nggak kalau aku itu adalah Yesus? Seperti aku bilang tadi, kalau teman-teman Yahudi mesti menolak karena mereka sulit, bukan sulit, tidak mungkin menerima. Aku juga nggak tahu ya. Dalam diskusi-diskusiku, ketika aku memunculkan satu nama ini, mereka mesti tolak gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, aku juga hormati ya. Kalau Islam kan nggak, Islam menerima semua nabi dari mulai Adam sampai ya kataman Nabi, kanjeng Nabi Muhammad ya. Kalau kita potong kompas, Abraham, Moses, Yeshua ya, Yeshua Hamasya, atau kemudian berubah nama menjadi Jesus, Yesus, tergantung dialek lidahnya masing-masing. Ya, kalau kami nyebutnya Isa, ya, Esau gitu, itu kita terima semua. Nggak ada masalah gitu. Makanya aku bilang kan kemarin waktu menjawab apakah sesembahan yang diperkenalkan kanjeng Nabi Muhammad abad ke-7 itu sama dengan yang diperkenalkan penjajahan nama, maka gue bilang ya sama gitu. Ya. Karena berkunci kepada siapa yang menyampaikan nama itu, para nabi. Nabi dari mana? Dia tahu nama dari Allah ya. Nabi itu semua sama ya. La ilaha illallah. Nanti kita bahas lagi karena ada satu ayat yang menarik dalam perspektif Qur'ani ya, akan aku sampaikan kepada kalian gitu. Ya. Kalau kemarin kan perspektif hadis bahwa nabi itu ada 124.000 ya, 100.000 dan 24.000 kayak gitu gaya bahasanya. 124.000 nabi dan semuanya itu yang paling utama diucapkan dari lisan para nabi, la ilaha illallah. Ya, itu dukungan dari hadis. Insya Allah Al-Qur'annya nanti kalau ada waktu aku sampaikan. Ya, nah, kita kembali ke sini, ke Amsal. Ya, setuju nggak aku? Karena di situ pakai diksi aku. Kalau di sini tadi siapa Amin itu Yesus. Aku itu Yesus, setuju nggak? Jangan tanya sama teman Yahudi, jelas ditolak. Teman Kristen, Anda setuju nggak? Bismillah. Kalau aku mengikuti kerangka berpikir Kristen, setuju bahwa Yesus itulah yang menyebut namanya aku. Ya, maka aku ulangi di sini ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, makanya tadi nanti aku akan jelaskan lagi ketika aku menukil Yohanes 1 ya, pada mulanya firman itu ya. Khususnya untuk teman-teman Islam, saudaraku sendiri ya. Kan ada hadis yang begini. La haula gitu kan, ya. Hadisnya itu begini kalau diterjemahkan. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan bumi dan segala isinya. Gitu. Nah, terus itu dibawa kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam edisi Nur. Jadi dipahami ya, yang diciptakan mula-mula itu nur Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad inilah maka semua ini diciptakan. Lah itu kan sama dengan ini. Ya. Kalau akunya itu Yesus, kalian setuju. Kalau nggak setuju ya sudah, tinggalkan saja, bukan. Nanti insya Allah, karena ini waktunya sudah 58 menit, insya Allah besok kita akan lari ke kitab Yohanes ya, supaya teman-teman Islam itu tahu gitu ya. Pertama, hadis itu boleh diperdebatkan. Dia tidak absolut seperti Al-Quran. Dari mana pemikiran Nur Muhammad itu? Gitu. Dan di Al-Quran kan tidak ada penjelasan tentang Nur Muhammad. Cuman kan perdebatannya di internal Islam, seperti beberapa waktu lalu di Komal kan sengit sekali. Dan itu dipegang, hadis itu dipegang oleh saudara kita
Wahidiyah. Karena aku juga berteman dengan teman Wahidiyah. Mereka kalau bersolawat itu singkat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu. Ya. Untuk bisa mencapai kepada Allah itu harus melihat, harus lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Kerangka berpikirnya yang dibangun begitu. Makanya mereka amalannya itu, wiridnya itu solawat. Solawatnya seperti itu. Bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak begitu. Tapi cukup ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Gitu. Nah ini aku bicara secara umum. Bukan hanya untuk saudara kita yang di Wahidiyah. Karena di luar Wahidiyah juga ada yang menukil hadis itu ketika berbicara Nur Muhammad. Nah insya Allah besok ketika aku menjelaskan Yohanes 1 akan lebih aku menukik lagi ketika mengatakan bahwa Yesus ini kan ciptaan mula-mula. Wahyu 3:14 permulaan ciptaan. Ciptaan mula. Jadi baik Wahyu dan Amsal klop. Yesus ciptaan dan ciptaan itu mula-mula. Maka sebelum ada jagat raya ini Yesus dulu diciptakan. Nah, sama kan dengan kerangka berpikir yang hadis tadi dipahami oleh teman-teman Islam bahwa kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan bumi dan segala isinya. Sama substansinya. Makanya itu aku bilang ya harus teliti, kita harus teliti. Kan aku sampai capek bilang sampai bikin video ada 11 seri atau berapa itu ya. Ya, jangan Kanjeng Nabi Isa itu tidak akan turun lagi. Karena itu dari kerangka berpikir saudara Kristen kita lewat sebuah akidah fundamental kedatangan kedua. Masuk ke dalam pemikiran-pemikiran Islam. Akhirnya mainstream mengatakan nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Akhirnya kemana-mana yang bunuh Dajjal lah, yang Imam Mahdi lah. Sekarang di Al-Quran tidak ada kok. Di hadis ada, oke. Ayo kita berdebat. Gue nggak bilang di hadis itu nggak ada. Ada di hadis memang. Tapi Al-Quran nggak ada toh. Makanya gue bikin videonya 11 seri nggak tanggung-tanggung. Kamu bisa lihat di channelnya Gus Peti ya. Ketik Subandite Sukoco. Kanjeng Nabi Isa itu tidak akan turun lagi. Akhirnya aku berhadapan dengan dua kekuatan. Dari internal saudaraku sendiri Islam dan dari saudaraku eksternal Kristen. Jadi aku ibarat laki-laki di tengah jalan, tabrak dari depan, tabrak dari belakang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita bertarung di kerangka pemikiran. Gitu loh. Dan aku menghormati kalian semua. Kalau kalian mengatakan turun lagi, ya monggo silakan. Aku bilang ngapain juga turun lagi. Sudah diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kok. Ya. Sama seperti itu tadi. Dari mana? Kalau kita lihat dari pemikiran kekristenan bahwa Yesus itu ciptaan mula-mula. Sebelum semua diciptakan, Yesus dulu diciptakan. Nah, nanti bagaimana cara memahami Yohanes? Ya. Di kitab Yohanes itu ada permasalahan dari terjemahan. Dan itu juga sudah kita bicarakan di kelompok kajian Isra. Ya. Oke. Aku berpusat ke Amsal dulu, ya. Di sini dikatakan bahwa aku itu ciptaan mula-mula sebelum semuanya ada, aku itu sudah ada. Jauh sejak zaman purbakala. Aku itu siapa? Yesus. Klop nggak sama Wahyu yang mengatakan bahwa ya permulaan ciptaan Allah itu amin itu. Jadi kalau di sini dia pakai amin, di sini pakai aku. Gimana? Ya, gimana? Ini ada apa? Komen yang masuk dari Kang Mas Jantung Pisang ya. Kejadian 1 pasal 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari mana asumsimu Yesus diciptakan gitu ya? Ini maksudnya tanya ke gue atau kemana ini? Jadi gini ya,
Ini juga sudah lama ya. Aku diskusi dengan teman saudara kita dari Saksi Yehova. Ya, dari Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova kan sama. Yesus itu ciptaan. Dia menukil satu ayat, bukan ayat ini yang dinukil. Yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan mula-mula. Nah, sebetulnya sih gue sepahamnya itu Yesus itu ciptaan gitu aja. Tapi kata mula-mula itu harus kita diskusikan. Akhirnya aku ajukan seperti yang disampaikan oleh komentar tadi itu ya. Kalau kita buka nih Perjanjian Lama ini, kalau kita buka ya, di awal ini ya, di awal ini kan begini bunyinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini aku ajukan ya. Lepas itu udah sepuh ya, udah bapak kita lah ya, udah sepuh. Aku manggilnya Om Ambarita. Kalau Yesus ciptaan sih ya kita sama-sama setuju gitu. Aku bilang begitu. Tapi apakah benar Yesus ciptaan mula-mula? Dia bilang iya gitu. Kalau oke dah. Coba Bapak buka Kejadian 1 pasal 1 gitu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan pada mulanya Allah menciptakan Yesus. Akhirnya sang bapak tersentak gitu, terdiam gitu ya. Terus aku peluk ya. Aku cium keningnya itu ya. Udah sepuh orangnya, jadi ya pantas jadi bapak aku lah ya. Aku peluk, aku minta maaf gitu ya. Aku cium keningnya gitu. Terus dia bilang, "Iya, nanti saya pelajari lagi." Gitu. Akhirnya diskusi selesai dan kami makan. Jadi enak diskusinya. Ya memang kalau saudara kita Saksi Yehova itu enggak mau dipublis diskusi. Dia sukanya privat gitu. Ya. Karena diskusinya itu kan di kafe gitu ya. Terus kita makan bareng gitu. Dan itu enggak untuk publik ya. Hanya aku berdua ya, terus mereka juga berdua gitu ya, jadi dua-dua dan ada beberapa teman yang mempersiapkan alat-alat gitu ya. Akhirnya selesai gitu, bapak itu bilang ya saya pelajari dulu gitu, dan aku peluk dan aku cium keningnya gitu. Oh iya Pak ya, maafkan saya gitu. Karena bagaimana menjelaskan di pasal 1 ayat 1 dari kitab Kejadian. Ya, karena yang jadi masalah mula-mula atau bagaimana cara memahami permulaan itu. Gitu loh. Ya. Oke, sudah 1 jam ya. Insya Allah nanti kita masuk ke kitab Kolose dan Yohanes ya. Kita akan bedah di sana. Benar nggak Yesus itu diciptakan atau apakah dia pencipta gitu ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu atau aku diingatkan ya, kita lanjutkan karena aku belum selesai menjelaskan tentang diksi kami ya. Nahnu kalau di lisanul Arabiannya ya. Allah kok nahnu, berarti Allahnya berapa gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk semua teman-temanku yang ada di channel TikTok dan channel YouTube. Waktunya sudah lewat 7 menit dari 1 jam. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Pesan aku, sorry aku nggak bisa baca semua komen yang masuk. Intinya aku terima kasih lah ya sudah ngaji bareng. Kalian kalau mau komen nanti masuk ke channel YouTube, aku baru bisa baca karena di sana kan terdokumentasi ya. Kalau di sini kan tidak gitu ya. Oke. Seperti biasanya sebagai the end dari kajian kita, aku mau berpesan jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar kita semua mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk sahabat-sahabat berpikirku yang ada di TikTok maupun yang ada di channel YouTube ya. Insya Allah nanti rekodnya kita unggah besok ya tuh ya.
Kalau malam ini sepertinya cukup yang live dulu. Kalau ada video yang kurang jelas, kalau audionya insya Allah jelas, besok bisa disaksikan di rekamannya dan kita akan jadikan dua ya, sehingga setengah jam sehingga kalian punya waktu yang tidak terlalu banyak yang harus disiapkan ya. Jadi tidak tersita 1 jam penuh. Oke, sampai di sini dulu semuanya ya. Terima kasih untuk saudara-saudaraku, temanku, sahabatku berpikir yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, telah bersama ngaji bareng di channelnya Gus Beti ya. Sampai ketemu lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.